Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, saya Sigit Adi Nugraha, dan di samping saya ini ada teman saya. Beliau ini teman seperjuangan semasa kuliah di Universitas Islam Negeri Salatiga, program studinya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Beliau ini namanya Mas Riko Wahyudianto. Nah, kali ini kita akan mencoba tentang membahas tentang salah satu corak tafsir, yaitu tentang tafsir modernis ya Mas ya. Ya. Nah, tafsir modernis. Nah, bicara tentang tafsir modernis ya Mas Riko ya. Nah, kalau tafsir modernis itu sebenarnya itu perkembangannya itu dimulai dari mana? Dan yang latar belakang munculnya tafsir modernis itu apa sih? Untuk perkembangan sendiri kan tafsir modernis ini kan di apa tuh namanya berkembang pada tahun sekitar tahun 40-an itu ya. 14 Oh, 14. 14 iya. 14 sampai sekarang masih dipakai juga sih Mas. Sekarang. Jadi tafsir modernis itu tafsir yang muncul sejak abad 14 sampai sekarang masih digunakan. Nah, kalau yang sekarang itu contohnya apa sih? Kalau yang tafsir modernis contohnya itu seperti tafsir kayak menjurus ke tafsir yang bercorak, banyak sih coraknya juga. Oke. Mungkin kayak karyanya Quraisy Shihab itu juga termasuk tafsir modernis ya. Quraisy Shihab terus banyak ya sebenarnya. Mas. Nah, terus kalau berbicara tentang tafsir modernis, sebenarnya tafsir modernis ini metode dan coraknya itu apa sih? Kalau metodenya sendiri itu metodenya tahlili. Ya. Coraknya corak adat ijtimai. Adat ijtimai. Nah, ya berhubungan dengan mana ya? Tahlil itu sangat kompleks tuh Mas. Iya. Yang seperti ya mungkin mahasiswa sekarang coraknya tahlil juga sulit. Iya. Karena terlalu luas. Oke. Kalau pakai tematik mungkin lebih mudah. Iya, lebih mudah. Oke. Nah, terus kan tafsir modernis ya. Antara tafsir modernis dan tafsir era klasik itu apakah ada perbedaan atau memang cara menafsirkannya itu sama? Mungkin kalau tafsir klasik lebih cenderung ke penemuan zaman dahulu. Oh, berarti kayak contoh ibarat kata tafsir Ibnu Katsir, tafsir apalagi itu Ibnu Sina dan lain sebagainya kan. Oh iya. Itu penjurusnya ke Nabi Muhammad secara langsung. Oh begitu. Jadi tafsir klasik itu bisa dikatakan tafsirnya pembahasannya ya sesuai dengan zamannya gitu ya. Dan tafsir modernis ya mengikuti zaman. Berarti ya tafsir itu bisa dikatakan bahwa perkembangan tafsir itu mengikuti zaman ya. Iya, tetap. Tapi juga tafsir modern juga ada sedikit mengambil dari tafsir klasik itu sendiri. Menukil sedikit gitu ya. Buat pembahasan. Nah, kalau dari segi kelebihannya nih, tafsir modernis sama tafsir klasik misalkan ya. Kalau dari segi kelebihannya itu kita sebagai mahasiswa kan ya. Itu kita lebih baik memilih mana? Yang modernis kah atau yang klasik? Kalau klasik sih lebih condong ke
ke anunya mas, metodenya. Hmm. Kalau misal kan penelitian kita membutuhkan misalkan seperti Ibnu Katsir kan, banyak Ibnu Katsir itu yang menjelaskan tentang adab atau bagaimana. Terus penjelasannya kan juga mengkerucut lebih apa ya, lebih rumit lah. Tapi kalau tafsir modern kan mungkin sedikit tapi mengena. Mungkin juga kita bisa pakai tafsir Memakai itu sesuai kebutuhan ya. kebutuhan. Jika kita ingin apa namanya yang sedikit lebih mudah, mungkin bisa pakai yang modern. Ya. Kalau lebih Kompleks ya. kompleks, lebih menjurus gitu ya, pakai yang Klasik klasik gitu ya. Betul. Berarti kalau itu kan tadi kelebihannya ya. Terus kalau berarti tafsir modernis ini bisa dikatakan bahwa kekurangannya itu kan apa namanya, pembahasannya itu kurang menyeluruh gitu ya. Iya. Berarti memang tafsir modernis ini sebenarnya cocok untuk zaman sekarang Iya. dan cocok untuk pemula gitu kan ya. Pemula. Dan Jika- kebanyakan tafsir modern ini kan digunakan untuk bahan-bahan skripsi. Begitu. Kayak tafsirnya Al-Misbah. Misbah itu kan mahasiswa sering. Kitab favorit mahasiswa IAT itu sering menggunakan kitab Al-Misbah. Kitab tercintanya. Bisa dikatakan kitab tercintanya mahasiswa IAT. Al-Misbah ya, memang Al-Misbah itu pembahasannya memang kompleks. Lebih mudah dipahami ya. Nah, terus tafsir modernis perkembangannya kan dari abad ke abad ke-14 sampai abad sekarang ya. Iya. Sampai sekarang. Nah, kalau berarti itu termasuk pas waktu abad 14 itu termasuk tafsir kontemporer juga ya, kayak campuran antara klasik dan modern gitu. Iya, tapi ada yang mengatakan tafsir modern ini lebih ke modern ini mas. Kalau kontemporer kan antara dipadu dengan modern sama klasik. Begitu. Tafsir modernis, tafsir yang modern. Pembahasannya itu mengikuti zaman ya. Memang dalam melihat kitab tafsir ya memang ada zaman-zamannya. Kalau ingin mencari yang sumbernya itu sangat relevan ya zaman dulu gitu ya. Waktu zaman klasik gitu ya. Kalau yang mudah dipahami terus pembahasannya juga mudah untuk dipahami bagi pemula itu ya kayak modern ini. Tapi mahasiswa sekarang juga lebih condong ke Al-Misbah, terus yang lainnya juga yang bersifat modern itu. Sekarang ada yang mengambil klasik. Mungkin ya karena bahasanya juga ya. Bahasanya kan kadang klasik itu terlalu jelimet mas. Bahasanya terlalu rumit lah. Ya memang di tafsir modern seperti Al-Misbah itu memang sering digunakan sebagai kajian penelitian. Nah, kalau misalkan nih kita sebagai penelitian mahasiswa itu jika meneliti suatu hal, kita mengkombinasikan tafsir klasik dan modern itu bisa nggak? Tafsir mengkomparasikan antara tafsir modern sama klasik. Ya tergantung apa yang kita teliti. Kadang kan ada sebagian di tafsir modern itu tidak di bagian tafsir modern juga kadang kan di tafsir klasik juga sedikit ada gitu. Ada sih ayat
ayat apa yang cocok untuk diteliti Hmm. di pembahasan pada zaman dahulu sama yang sekarang. Jika jika situasinya kondisinya sama mungkin bisa dikompletasikan. Itulah teman-teman ya tentang tafsir modernis ya. Iya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan tafsir ini ya harus bijak juga kan. Harus bisa juga, tidak Ada boleh tidak boleh sembarangan. sembarangan juga. Ada juga ya tafsir yang mengandung ajaran-ajaran yang tidak baik. Iya gitu betul, kan. ajaran-ajaran yang tidak baik juga banyak. Jadi ya memang belajar tafsir itu ya bisa dikatakan ya menyenangkan ya Ya. juga sulit juga susah gitu. Susah. Dikatakan susah iya, dikatakan gampang juga Gampang juga iya. ya. Itulah tadi teman-teman tentang ya Sedikit lah. berbincang-bincang singkat, obrolan singkat saya dengan rekan saya ini Mas Riko tentang tafsir modernis. Jadi bagi teman-teman nih yang saya ini ingin belajar tentang tafsir ya, masih pemula, kayak saya kan juga pemula nih. Ya. Saya kan pemula. Saya juga mau mulai. Jadi teman-teman bisa bisa mulai dari tafsir modernis seperti tafsir tadi, tafsir sejuta umat. Nah, tafsirnya tafsir Al-Misbah. Nah. Nah, itu bisa yang digunakan diteliti bagi mahasiswa. teman-teman yang masih pemula, masih belum mempunyai dasar yang mumpuni gitu, ingin belajar tafsir, Bisa memakai Al-Misbah sebagai kalau sudah referensi. jago mah tafsir Ibnu Ibnu Katsir, Katsir. tafsir zaman-zaman klasik dulu Iya. gitu. Bisa. sudah gitu lah. Itulah teman-teman sedikit tentang ya basa-basi lah, bincang-bincang singkat tentang tafsir modernis ini. Nah itulah teman-teman, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran sih apa yang telah Mas Riko tadi sampaikan tentang tafsir modernis dan tafsir perbandingan antara modernis dan klasik. Dan saya berharap bahwa teman-teman itu dalam memilih tafsir nanti, kalau ingin belajar tafsir itu harus teliti dalam memilih kitab tafsir. Begitu ya teman-teman. Jangan asal milih tafsir. Nah, itu membahayakan mahasiswa itu sendiri. Nah, itu dia. Bahaya. Jika sampai salah langkah ya sangat bahaya. Sangat bahaya. Itulah teman-teman, cukup dari saya dan Mas Riko ini. Semoga bisa memberikan ya manfaat lah, walaupun tidak banyak ya, sedikit tapi masuk. Ya. Sedikit tapi masuk ke hati. Cukup sekian ya teman-teman, kita berjumpa lagi besok kalau ada tugas podcast lagi. Nah, cukup sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.